Hey, yo, Samagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Abad kekosongan masih saja menjadi misteri hingga saat ini. Belum banyak orang yang tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi pada masa tersebut, dan satu-satunya orang yang memang tahu semuanya tentu saja adalah Im Sama yang saat ini menjadi tokoh penjahat utama dalam serial One Piece ini. Ada banyak kisah yang masih belum kita ketahui tentang abad kekosongan, dan salah satunya tentu adalah kemampuan super aneh yang dimiliki oleh Im Sama. Apakah ini juga ada hubungannya dengan kejadian di masa lalu terkait dengan abad kekosongan yang dimana terjadi perang yang sangat besar di abad tersebut hingga menyebabkan adanya kesepakatan antara manusia dan juga iblis untuk mencapai kemenangan pada perang dunia tersebut. Kita juga masih penasaran dengan siapa saja yang masuk ke dalam keluarga Nerona. Nah, di teori ini kita akan membahas tentang ada kemungkinan beberapa karakter yang kita lihat ternyata ada hubungannya dengan Im Sama dan bahkan masuk ke dalam keluarga kerajaan Nerona dari kaum naga langit ini. Yep, ada sesuatu yang aneh terjadi dalam One Piece akhir-akhir ini, di mana kekuatan iblis muncul di hadapan kita semua yang dimiliki oleh Im Sama. Mungkinkah ada beberapa karakter juga yang punya kemampuan serupa namun masih belum dimunculkan oleh Odachi, dan beberapa di antaranya melibatkan Nami, Mihawk, Shanks, dan juga Im Sama. Garis bawahi, Odachi adalah mangaka yang benar-benar sangat menyukai permainan angka dalam membuat angka chapternya. Kita kembali dulu ke Baratie pada chapter 48. Kita melihat penyebutan pertama tentang nama Mihawk, di mana dia digambarkan sebagai monster dan seseorang yang dapat merasakan kematian saat menata matanya. Ini bergantung pada terjemahannya. Frase yang digunakan adalah ia dapat membunuh hanya dengan tatapannya. Kemudian kita ke chapter 49. Para juru masak Baratie membuat perbandingan yang aneh tentang Mihawk. Mereka hanya mengaku ingat bahwa orang itu adalah orang tua bermata merah, seseorang yang minum begitu banyak anggur hingga matanya menjadi merah, lalu dia terbakar dan meledak. Kita ke chapter 50. Mihawk di sini memiliki kalimat aneh lainnya. Aku merasa kasihan padamu, serangga. Dalam pertarungannya melawan Zoro, dia menyatakan bahwa hanya orang bodoh yang mau bersusah payah memburu kelinci. Nah, di sini hal yang aneh adalah Mihawk berbicara dengan cara yang sama seperti halnya Gorosei dan juga Tenryubito. Ia menyebut lawannya sebagai serangga seperti yang dilakukan oleh Gorosei di Egghead. Ia menggunakan istilah kelinci seperti sebutan untuk mangsa dalam permainan berburu. Bukan hanya itu saja, jurus pertamanya sama dengan kekuatan dari Saturnus yang bisa dia hancurkan hanya dengan menatap lawannya. Seseorang dengan mata merah yang terbakar dan juga meledak. Ini nyaris mirip seperti kemampuan dari Saturnus di Egghead. Bukan hanya hal tersebut saja, Mihawk juga membawa lilin dengan api hijau yang ini berhubungan langsung dengan yang namanya neraka. Kemudian kita awalnya menganggap ini suatu kebetulan, namun sekarang berubah menjadi beberapa bagian yang memiliki kemiripan yang sangat benar-benar mirip seperti dalam cerita manga di akhir-akhir ini. Pada chapter 98, Mihawk pergi menemui Shanks, seorang pengkhianat dari Tanah Suci Marejoa dan seorang putra dari Gorosei. Shanks kembali ke Tanah Suci pada satu titik dalam hidupnya setelah meninggalkan bajak laut Roger. Nah, saat muda pun Mihawk dan juga Shanks bertarung secara setara. Namun kita tahu bahwa Shanks lahir di Marejoa. Tetapi bagaimana dengan Mihawk? Tahukah kalian bahwa Mihawk adalah satu-satunya karakter yang tempat kelahirannya tersembunyi? Tidak ada satupun informasi di manga maupun Vivre Guard ataupun SBS yang menyebutkan tempat kelahirannya. Ini benar-benar janggal dan sangat aneh. Kita tahu bahwa ia memperoleh ketenaran melalui Green Line dan dikhianati oleh Angkatan Laut, yang menyebabkan ia memburu mereka dan memperoleh gelar pemburu marinir. Namun, bagaimana mungkin seorang bajak laut dikhianati oleh Angkatan Laut? Atau apakah ia awalnya memang bukan bajak laut? Yeps, Mihawk ini diduga kuat adalah seorang Tenryubito. Dia bukan sembarang orang di Tenryubito, dia adalah mantan ksatria suci dari keluarga Nerona. Mihawk muncul pada chapter 49. Nah, pada chapter 96 ia bertemu dengan Shanks dan hubungan mereka pun terungkap. Sekarang tebak siapa yang muncul pertama kali pada chapter 906? Yup, ini adalah Neroraimo.
Titik terkuatnya yang menghubungkan keduanya tentu saja adalah mata mereka. Mihawk dan juga Im Sama adalah satu-satunya yang memiliki mata yang identik di dalam manga. Belum lagi kita menelusuri lebih dalam di mana Dracul Mihawk terinspirasi oleh Vlad sang penusuk yang juga dikenal sebagai Vlad sang Dracula. Vlad Dracula adalah putra dari Vlad II Dracul, penguasa Wallachia. Hal yang tidak banyak diketahui orang adalah bahwa Dracul berarti iblis atau naga dan Dracula berarti putra iblis atau putra naga. Bukan hanya itu saja, Vlad II ini adalah anggota Ordo Naga yang terkenal, sebuah ordo yang menginspirasi Oda Sensei dalam menciptakan karakter Ksatria Suci. Ordo ini terdiri dari para bangsawan dengan tujuan mempertahankan sang raja dan membunuh siapapun yang melawan salib. Simbolnya adalah salib dan juga naga. Nah, nama Mihawk secara harfiah berarti anak iblis dan dia terinspirasi oleh ksatria yang paling terkenal yang tergabung dalam ordo yang melahirkan Ksatria Suci. Nah, sekarang dengan melihat kesemua hubungan antara Mihawk dan juga Im Sama ini, mungkin saja Nami juga berhubungan dengan mereka berdua. Bagaimana jika Nami juga ada hubungan darah dengan keluarga ini? Chapter 49 berjudul Badai dan setengahnya bercerita tentang pelarian dari Nami yang kebetulan saja adalah satu-satunya dari 5 orang pertama yang tak pernah bertemu dengan Mihawk. Sama seperti Mihawk dan juga Shanks yang memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman. Shanks dan Nami juga memiliki hubungan. Ini termasuk asal-usul dari mereka. Nami berasal dari negara Nordik yakni Swedia dan Shanks juga terinspirasi oleh Erik the Red. Dan hebatnya lagi, kehidupan mereka seperti layaknya paralel. Keduanya ditemukan di tengah-tengah kemalangan sebuah pulau tempat para bajak laut dan pelaut bertempur. Yang satu diselamatkan oleh pelaut yakni Nami yang diselamatkan oleh Beremere dan yang lainnya oleh bajak laut di mana Shanks diselamatkan oleh kru Roger. Yang satu hidup sebagai budak dan yang satu lagi hidup bebas di lautan. Jadi seperti sama halnya Mihawk yang merupakan antitesis dari Shanks, begitu pula dengan Nami. Tidak hanya hal tersebut, Nami juga memiliki ikatan khusus dengan semua putri yang ditemuinya. Kalian ingat baik Vivi maupun Shirahoshi mereka semua memiliki beberapa perkembangan. Tidak mengherankan Shirahoshi memiliki bagian yang aneh di mana dia mengatakan dia merasa sudah mengenal Nami sebelumnya. Itu tidak terlalu mengherankan karena Nami dikaitkan dengan surga dan juga nafsu, sementara Mihawk sendiri dikaitkan dengan neraka dan juga kesombongan. Keduanya memiliki sifat kerajaan yang benar-benar kuat. Kemudian sekarang pertanyaannya, dari manakah mereka berasal? Yep, tentu saja dari dia yang menempati puncak langit dan tabir yang menyembunyikan wajah iblisnya, yakni Nerona Imo. Mihawk bisa saja memiliki hubungan yang jelas dengan raja dunia ini, dan Nami juga memilikinya. Kemungkinan besar. Mu itu berarti kekosongan dan raja dunia terhubung dengan surga dan juga neraka. Begitu pula dengan kedua keturunannya ini. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana Im Sama bisa memiliki keturunan? Yep, sekali lagi ini masih belum benar-benar bisa dijelaskan secara detail. Kita masih belum memiliki petunjuk akurat terkait dengan hal ini. Namun cinta itu seperti badai dan apa saja bisa terjadi karena hal ini. Oke, jadi secara keseluruhan Mihawk Nami, kedua karakter inilah punya hubungan erat dengan kaum naga langit, khususnya ada darah kebangsawanan dari Nerona Imo. Mereka memiliki kedekatan secara psikologis dan fisik yang mereka miliki. Jadi mungkin saja bisa kita asumsikan sejauh ini keluarga Nerona ini memang mempunyai beberapa hal perluasan keluarga yang menyangkut orang-orang yang kita bahas tadi. Dan mungkin saja juga ada Zurizaya yang termasuk di dalamnya yang dimana makhluk ini diduga adalah hewan peliharaan dari keluarga Nerona dengan mata darinya yang juga memiliki karakteristik yang sama dengan Im Sama. Jadi sejauh ini bisa saja Mihawk juga memiliki kemampuan yang serupa dengan sihir hitam yang dimiliki oleh Im Sama. Kita lihat saja nanti bagaimana Mihawk akan bertarung dengan musuhnya dan bisa saja mengeluarkan kemampuan semacam ini. Yup, jadi terima kasih dari kalian yang sudah mau mendengarkan teori menarik ini. Kita akan bahas lagi teori-teori menarik selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.